Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Giliran saya yang akan mengisi firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya harap besok akan ada wajah-wajah baru dan menu-menu baru yang akan mengisi angkringan ini, sehingga angkringan ini akan tetap laris didatangi dan ditongkrongi oleh kita warganya. Pandemi ini memberikan dampak yang signifikan bagi sendi-sendi kehidupan kita. Dua dampak terbesarnya bagi saya adalah satu, kesehatan, di mana kita diberikan janji dari Tuhan. Janji itu dituangkan dalam Keluaran 15 ayat 20 yang berbunyi, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Itu janji kita akan pemeliharaan kesehatan kita. Tapi ada juga beberapa di antara kita yang kita kenal mungkin sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, tapi kita juga tidak perlu khawatir. Karena dalam Filipi 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan itu adalah keuntungan bagi mereka karena mereka sudah beristirahat bersama Tuhan saat ini. Dampak terbesar yang kedua berikutnya adalah dampak ekonomi. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak ini dengan lebih baik. Satu adalah mengenal Tuhan secara utuh, yang kedua adalah mengenal diri sendiri, juga mengenal, yang berikutnya, yang ketiga adalah mengenal daerah di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, dan mencoba mengenal kesempatan-kesempatan apa yang ada di daerah tempat kita tinggal tersebut. Mari kita kupas satu-satu. Mengenal Tuhan secara utuh yang saya maksud adalah mari kita meluangkan lebih banyak waktu. Tentu lebih banyak waktu yang kita miliki sekarang dengan adanya pandemi ini. Yang tadinya kita hanya memiliki waktu untuk membaca 1 pasal setiap malam, mungkin kita sekarang bisa memiliki waktu untuk 3 atau 5 pasal, sehingga seluruh ayat Alkitab itu dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru akan lebih cepat diselesaikan, dan kita akan mendapatkan gambaran Allah secara utuh, gambaran sifat-sifat Allah, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya secara utuh, tidak hanya terpotong-potong. Yang kedua adalah mari kita mengenali diri kita dengan lebih baik. Ayat yang menguatkan ada di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 itu berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudara, ternyata kita tidak hanya diharapkan untuk datang hanya di hari Minggu, tidak hanya diharapkan untuk memberikan persembahan, perpuluhan, atau persembahan-persembahan yang lain. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, tidak hanya di hari Minggu, tetapi juga di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, juga Sabtunya. Dari jam kita bangun sampai tidur lagi, kita diharapkan tetap menggunakan waktu-waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya dari sepanjang minggu itu ada 5 hari di mana kita berbuat dan berkarya, baik bekerja di kantor maupun bekerja di rumah, tapi adalah waktu kita untuk berkarya. Dan untuk berkarya dengan lebih baik, ada ayat yang bisa saya bagikan di sini. Ayat tersebut ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 7b. 2 Korintus 9 ayat 7b berkata, "Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Nah, saudara-saudara, ternyata tidak berhenti hanya memberi sepanjang hari kita, sepanjang minggu kita, sepanjang tahun kita, tapi Tuhan juga menginginkan kita untuk memberi dengan sukacita.
memberi dengan sukacita itu menurut saya hanya bisa kita dapat kalau kita bekerja yang sesuai dengan passion kita. Jadi mari kita mengenal diri kita, mengenal passion kita, mengenal rencana Tuhan yang Tuhan tanamkan bagi kehidupan kita melalui passion-passion yang Tuhan telah tanamkan tersebut. Mari kita tengok lebih lagi dari 2 Korintus 8 ayat 12b. 2 Korintus 8 ayat 12b berkata, kalau pemberianku itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi yang ada pada kita itu bukan yang ada pada orang lain. Apa yang Tuhan tanamkan di dalam kita, passion apa yang membuat kita sukacita, itulah yang Tuhan inginkan untuk membuat kita bisa bekerja dan berkarya lebih baik. Berikutnya mari kita akan maju pada langkah yang terakhir, yaitu langkah untuk mengenal lingkungan di sekitar kita, mencari kesempatan yang ada dan mengusahakannya dengan lebih baik. Di dalam langkah ini saya akan mengambil Kejadian pasal 2 ayat 15 yang merupakan prinsip dasar mula-mula Tuhan menempatkan kita manusia ini di bumi ini. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi di ayat ini. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara, tentu kita ditaruh Tuhan di bumi ini dengan maksud tertentu, dan prinsip maksud awal mula-mula itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Kita boleh berusaha apa saja yang ada di dalam bumi kita ini, tapi kita tetap harus memelihara apa yang ada di bumi ini, bukan merusaknya. Jadi jangan sampai apapun yang kita kerjakan atau bagian kecil dari sistem yang kita layani sekarang, jangan sampai kita ada di dalam bagian sistem yang merusak, tapi kita sebisa mungkin ada di dalam bagian yang memelihara bumi kita. Berikutnya, mungkin sudah pernah kita dengar dari teman kita Bang Rusman yang berbagi tentang Hakim-Hakim 3 ayat 31. Namun yang saya pelajari di situ adalah tentang leverage atau daya ungkit. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah itu bangkitlah Samgar bin Amad. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Jadi Samgar adalah menyelamatkan bangsa Israel melalui tongkat penghalau lembu. Mungkin kita bingung bagaimana bisa Samgar membunuh 6 orang bangsa Filistin sekaligus. Tapi kalau kita mengenal daerah di tempat lingkungan kita tinggal dengan lebih baik, mengenal kesempatan-kesempatan yang ada, kita bisa seperti Samgar. Mengapa Samgar bisa menewaskan 600 orang? Karena beberapa pendapat ada yang berkata menggunakan rock balancing, ada juga yang berbicara tentang jurang, tapi saya lebih suka kepada pandangan yang menggunakan rock balancing. Rock balancing yang saya maksud adalah seperti yang ada di Utah, 40 ton batu, atau yang ada di Garden of the Gods di daerah Colorado, maupun di Tenere yang ada di Sahara, atau Krishna Butterball yang di India, atau yang kecil seperti yang ada di dekat tempat tinggal Mbak Esther di Texas. Di sana ada El Capitan di daerah Guadalupe National Park. Di sana ada batu besar yang bertumpu pada sebuah tumpuan kecil yang mungkin dengan sedikit tenaga, menggunakan sedikit pengungkit, akan bisa menggelinding kemanapun ke arah yang kita maui. Itu dipakai oleh Samgar untuk menewaskan bangsa Filistin itu. Seperti Samgar yang telah mengenal lingkungannya dengan lebih baik,
mari kita juga berusaha mencari kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita, mengenal lingkungan kita dengan lebih baik. Dan kalau kita sudah mengenal kesempatan-kesempatan yang ada di sekitar kita, kadang kita hanya perlu sedikit pengungkit, perlu sedikit alat, perlu sedikit kerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya akan menggunakan ilustrasi kertas dan batu, di mana kertas ini ya kertas biasa seperti yang ada di teman-teman di rumah masing-masing. Berikut kertasnya, berikut batunya. Ini kertas kalau ditimpa batu, batunya akan jatuh ke tanah karena batunya lebih berat daripada kertas tersebut. Tapi kalau kertas ini diberikan tekanan, dirubah bentuknya, teman-teman bisa menyaksikan bahwa kertas ini ternyata mampu menanggung batu yang cukup berat bagi kertas tersebut pada awal mulanya. Saudara-saudara, kertas ini adalah seperti kita. Kita mungkin alat bagi Tuhan, tapi alat ini belum tentu berguna kalau belum diberikan tekanan. Kadang situasi pandemi ini adalah bagikan tekanan yang membentuk kita sehingga kita diberikan kekuatan ekstra menanggung beban yang ada, membuat kita untuk mampu melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah Tuhan bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman tersebut mampu menguatkan kami, membuat kami semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin mengerti gambaran Tuhan secara utuh, juga semakin mengenal diri kami sendiri dengan lebih baik, mengenali potensi-potensi apa yang Tuhan telah tempatkan di dalam hati kami melalui passion kami, melalui bakat-bakat dan talenta-talenta yang telah Tuhan tanamkan. Juga kiranya Tuhan yang memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengenal kesempatan-kesempatan yang ada di lingkungan di sekitar kami, sehingga kami juga turut berkarya bagi lingkungan sekitar kami dan memberikan dampak yang luas dengan sambil memelihara bumi ini tetap terpelihara dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menjelaskan kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan dan melakukannya dengan sukacita sebagaimana Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.